Aku kuat hanya karena apa yang Bab telah 1. Tuhan Mensyukuri berbuat. kesakitan. Sakit tidak sama dengan penyakit. Sebab ada sakit yang bukan penyakit. Misalnya, tertusuk paku. Yang bersangkutan merasakan sakit, tapi ia tidak berpenyakitan. Dan sebaliknya, ada pula penyakit yang justru tanpa rasa sakit. Misalnya, para penderita penyakit diabetes dan penyakit kusta. Penyakitnya parah, tetapi yang bersangkutan karena penyakit itu justru menjadi mati rasa. Namun, jangan sekali-kali Anda berkata, "Wah, saya juga mau kalau ada penyakit yang malah menghilangkan rasa sakit." Salah besar. Sebab justru disitulah penderitaan si pasien, yakni ia tak mampu lagi merasakan sakit. Suatu ketika, tatkala bertugas ke luar kota, saya dan istri amat beruntung, sebab diajak makan lesehan rame-rame di tepi sebuah telaga. Di situ kami menikmati udara yang sejuk, pemandangan yang indah, makanan yang lezat, serta dikelilingi teman-teman yang ramah. Pokoknya serba perfect lah. Sampai suatu saat, selera makan saya luruh seketika, yaitu setelah seorang ibu menunjukkan kaki kanannya yang ternyata telah kehilangan 2 buah jarinya. Oh, diamputasi, pikir saya. Ternyata tidak. Ibu itu bercerita bahwa ia kehilangan 2 jari kakinya ketika berlibur bersama keluarga di luar kota. Tatkala bangun pagi, ia heran karena ujung tempat tidurnya basah digenangi darah. Ia mendapati 2 jarinya telah hilang, rupanya karena dimakan tikus. Segumpal kecil sisanya malah masih dibiarkan tergeletak di lantai. Tetapi mengapa ibu itu tidak merasakan apa-apa? Tidak lain karena penyakit diabetes yang dideritanya telah membuat syarafnya tak berfungsi lagi. Ngerinya. Itulah antara lain perbedaan antara rasa sakit dan penyakit. Penyakit adalah suatu keadaan yang sedapat mungkin harus kita atasi, kita obati, dan kita lenyapkan. Sampai tuntas, tas, jera, dan tidak berani datang-datang lagi. Sedang rasa sakit, haruskah ia kita basmi dan kita musuhi? Wah, mengenai ini, lebih baik kita bicarakan lebih seksama terlebih dahulu. Nabi Yeremia dalam pergumulan imannya yang hebat pernah berteriak memprotes Tuhan. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Yeremia pasal 15 ayat 18. Bila seorang nabi sekali Yeremia saja sampai berteriak kesakitan dan hampir kehilangan kepercayaannya kepada Allah, apalagi kita. Tapi siapa sih yang dalam kesakitannya tidak meraung minta penderitaannya diakhiri? Dalam pengalaman sakit saya sendiri, saya mengakui betapa saya menerima penyakit saya. Tetapi dengan harapan, saya tak perlu mengalami kesakitan. Salahkah Yeremia? Salahkah saya? Salahkah orang mohon dibebaskan dari kesakitan? Siapapun, kecuali mereka yang kelainan jiwa, tidak menyukai kesakitan. Entah suka atau tidak, rasa sakit itu ada dan akan terus ada. Ia akan senantiasa menjadi bagian integral dari kehidupan manusiawi kita yang normal. Jadi mustahil menghindarinya, pikir saya. Mengapa kita tidak berusaha merangkulnya?
Mengapa kita tidak berusaha mengenalnya dengan lebih akrab? Supaya siapa tahu setelah berkenalan, kita lalu lebih mau dan lebih mampu menerimanya dengan rela. Ketimbang menanggung stres yang tidak perlu. Pemahaman yang lebih komplit, objektif, dan adil mengenai rasa sakit atau pain banyak saya peroleh melalui karya laris Philip Yancey berjudul Where is God When It Hurts? Di manakah Allah ketika saya terluka dan kesakitan? Itulah yang akan saya bagikan kepada Anda. Buku ini diawali dengan penegasan betapa rasa sakit adalah anugerah Allah yang luar biasa. Karena itu, ketimbang menyumpah, God damn it, it hurts, setan alas, aduh sakitnya, kita semestinya memuji, thank God for pain. Puji syukur Tuhan untuk sakit ini. Tentu saja, tidak semua rasa sakit bisa kita syukuri. Rasa sakit luar biasa yang setiap saat selama bertahun-tahun terus-menerus tanpa henti dan tanpa iba menikam para penderita kanker. Apanya yang pantas kita syukuri? Mengapa Tuhan tidak membiarkannya menjalani sisa hidupnya dengan tenang tanpa rasa sakit? Untuk apa ekses baggage, beban lebih ini? Pertanyaan yang wajar. Saya tidak tahu apa jawabnya. Seorang pakar yang khusus melakukan studi dan penelitian tentang rasa sakit, Dr. Paul Brand, mengakui bahwa memang sayang sekali Tuhan tidak memberikan kita tombol yang bila kita klik dapat menghentikan rasa sakit yang tidak bermanfaat itu. Tapi, kata Dr. Brand, rasa sakit jenis itu hanya berjumlah sekitar 1% saja. Sedang yang 99% sisanya bersifat jangka pendek dan bermanfaat. Puji syukur Tuhan untuk rasa sakit ini. Mengapa mesti bersyukur? Jawabnya, sebab alangkah malang dan celakanya mereka yang tidak bisa merasakan sakit lagi, yang tak bisa merasakan apa-apa walaupun tangannya hangus terpanggang panci panas, yang tak merasakan apa-apa walaupun paku panjang menusuk sampai tembus telapak kakinya. Banyak penderita penyakit kusta meninggal dunia bukan karena penyakitnya, melainkan karena luka-luka yang tak tersadari itu. Rasa sakit adalah anugerah Allah untuk memberikan peringatan bahwa ada bahaya mengancam. Saya kira Anda pernah mengalami bagaimana kepala Anda boom, sakit luar biasa ketika di suatu siang yang panas karena kepingin cepat-cepat memuaskan dahaga, lalu Anda melahap habis 1 contong es krim dengan 2 kali telan. Sakit di kepala ini bukan karena ada es krim yang masuk ke otak Anda, bukan. Tetapi tubuh Anda memberi sinyal bahwa perut Anda tidak tahan terhadap perubahan cuaca yang drastis akibat es krim yang Anda paksakan masuk sekaligus dalam jumlah besar itu. Atau suatu pagi, ketika bangun dari tidur, Anda merasakan ngilu luar biasa di pundak Anda. Ini bisa akibat Anda terlalu capek main tenis semalam. Tapi bisa pula karena kadar gula darah Anda sedang meninggi. Awas. Akan tetapi, mengapa mesti diiringi sakit? Malah kadang-kadang diiringi dengan kolik, seperti pada penderita penyakit batu empedu. Mengapa sih tidak cukup Tuhan berbisik ke telinga kita? Anakku, empedumu tidak beres. Segera ke dokter dan jaga makananmu. Atau, mengapa tidak cukup dengan menunjukkan melalui alat-alat diagnostis
berapa tinggi kadar gula darah, tekanan darah, atau kolesterol kita. Mengapa Tuhan mesti menganiaya kita dengan rasa sakit yang kadang-kadang keterlaluan dan sungguh bikin orang jera? Sebabnya adalah supaya kita jera, supaya kita segera bertindak. Tuhan tahu betul seluk-beluk kejiwaan manusia, yang kalau cuma dibujuk dengan halus, kerap kali cuma akan masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Saya punya teman yang didiagnosis menderita penyakit jantung. Oleh dokter, ia dianjurkan untuk diet lumayan ketat. Tapi apa yang ia lakukan? Ia berkeliling dari satu dokter ke dokter lain sampai bertemu dengan dokter yang mengatakan, "Anda sehat-sehat saja kok, tak perlu diet apa-apa." Nasihat dokter yang terakhir inilah yang ia patuhi dengan gembira. Sampai suatu ketika, ia kembali mengalami rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Ia tidak tahan, ia tidak ingin mengalami sakit seperti itu lagi. Dan ini membuat ia bersedia dioperasi dan dengan sukarela menjalani diet. Ini semua berkat apa? Berkat rasa sakit yang luar biasa itu. So, thank God for pain. Rasa sakit adalah anugerah Allah. Tapi jelas, anugerah Allah yang paling tidak disukai dan tidak disyukuri. The most unappreciated and unwanted gift. Dan Tuhan pun, saya yakin, memahami sikap Anda itu. Rasa sakit memang tidak enak. Tidak semua orang bisa seperti Yesus yang justru menolak ketika disuguh minuman penangkal sakit. Akan tetapi yang penting, janganlah lalu fanatik memusuhi, menolak, dan menghindarinya. Kehidupan modern punya kecenderungan ini. Manfaat teknologi yang paling langsung adalah menolong manusia mengatasi ketidaknyamanan. AC untuk menghindari panas, sepatu untuk melindungi telapak kaki, lalu obat penurun panas, penangkal sakit, penghilang batuk. Munafiklah saya bila saya katakan saya tidak memanfaatkan produk budaya manusia itu. Tetapi akhirnya semakin banyak orang mengakui bahwa ada yang bermanfaat dan hakiki yang hilang dalam gaya hidup modern kita. Kini orang kian menyadari bahwa udara segar lebih sehat ketimbang udara AC. Bahwa berjalan dengan kaki telanjang baik untuk kesehatan. Bahwa batuk, demam, atau rasa sakit bermanfaat bagi tubuh dalam melakukan perlawanan terhadap gangguan dari luar. Bahwa berjalan kaki naik tangga lebih sehat daripada naik turun lift. Saya tidak menganjurkan kita untuk memberhalakan atau meromantisasikan rasa sakit. Bagaimanapun, rasa sakit itu ya sakit, tidak nikmat. Akan tetapi, kita perlu lebih memahami, lebih memanfaatkan, lebih menghargai pemberitaan Tuhan yang satu ini. Bahwa rasa sakit adalah suatu anugerah. Rasa sakit tidak selalu merupakan tulah. Puji Tuhan, saya masih bisa merasakan rasa sakit. Di hidupku kasih karunia-Nya sungguh nyata, melampaui semua yang ada.